Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang berikut, yaitu logam golongan 13. Logam golongan 13 itu ada Al, Ga, In, dan Ti. Golongan ini tidak menunjukkan pola titik leleh yang sederhana teratur. Ketidakteraturan sifat ini disebabkan oleh perbedaan organisasi struktur fase padatnya bagi masing-masing unsur. Gallium orthorhombic, indium tetragonal. Pola titik didih golongan ini cenderung menurun dengan naiknya nomor atom. Sesuai dengan jari-jari atomnya, maka kerapatan meningkat dari atas ke bawah. Jari-jari ion jauh lebih kecil daripada jari-jari atomnya. Hal ini disebabkan karena atom mengandung 3 elektron pada kulit terluarnya, sehingga relatif jauh dari inti, dan bila elektron ini keluar, maka sulit terluarnya lebih mendekati inti. Naiknya muatan inti efektif akan menarik elektron ke arah inti dan menyebabkan berkurangnya ukuran atom sehingga jari-jari ion jauh lebih kecil. Logam golongan 3 umumnya membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi plus 3. Yang berikut aluminium. Aluminium merupakan logam yang paling banyak terdapat di kerak bumi dan merupakan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon. Aluminium terdapat di kerak bumi sebanyak kira-kira 8,07% hingga 8,23% dari seluruh massa padat dari kerak bumi, dengan produksi tahunan dunia sekitar 30 juta ton per tahun dalam bentuk bauksit dan bebatuan lain. Yang berikut, aluminium murni sulit ditemukan di alam karena aluminium merupakan logam yang cukup reaktif. Yang berikut sifat aluminium. Yang pertama, konfigurasi dari aluminium ialah Ne3S2 3P1. Struktur kristal aluminium adalah struktur kristal FCC, sehingga aluminium tetap ulet meskipun pada temperatur yang sangat rendah. Keuletan yang tinggi dari aluminium menyebabkan logam tersebut mudah dibentuk. Yang kedua, logam aluminium berwarna putih, mengkilat, mempunyai titik leleh tinggi yaitu sekitar 600 derajat Celcius, moderat lunak, dan lembek lemah jika murni tetapi menjadi kuat jika dibuat paduan dengan logam-logam lain, serta sangat ringan dengan densitas 2,73 gram cm/3. Aluminium bersifat konduktor panas maupun konduktor listrik yang baik. Lanjut, logam aluminium tahan terhadap korosi udara karena reaksi antara logam aluminium dengan oksigen di udara menghasilkan oksida yaitu Al2O3. Untuk menaikkan ketahanan terhadap korosi, logam aluminium dianodasis, artinya produk logam aluminium sengaja dilapisi dengan aluminium oksida secara elektrolisis. Aluminium yang dianodasi ini mampu menyerap zat warna sehingga permukaan logam dapat diwarnai. Sifat aluminium yang berikut adalah serbuk aluminium terbakar dalam api yang menghasilkan debu awam. Aluminium oksida menurut persamaan reaksi 4Al solid ditambah dengan 3O2 gas menghasilkan 2Al2O3 solid. Logam aluminium bersifat amfoterik, bereaksi dengan asam kuat membebaskan gas hidrogen, sedangkan dengan basa kuat membentuk aluminat menurut persamaan reaksi 2Al tambah 6H3O+, seperti pada gambar. Yang terakhir, sifat aluminium yang terakhir adalah dalam air, ion aluminium terdapat sebagai ion heksa-aqualuminium 3 atau Al-H2O6 3+, tetapi mengalami reaksi hidrolisis secara bertahap hingga menjadi ion tetra aquadihidroxoaluminium 3. Cara pembuatan aluminium pada dasarnya preparasi logam aluminium meliputi dua tahapan, yaitu tahapan ekstraksi dan tahapan elektrolisis. Yang berikut kegunaan aluminium. Industri rumah tangga yaitu untuk peralatan masak dan dapur. Industri makanan yaitu pembungkus makanan dan kaleng minuman. Sebagai bahan pembangunan misalnya untuk membelai pintu dan jendela. Sebagai bahan dasar dalam industri pesawat terbang, kapal, dan mobil. Yang berikut adalah gallium. Gallium terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di alam, yaitu dalam bentuk bauksit, perit, magnetit, dan kualin. Sebuah logam miskin yang jarang dan lembut, gallium merupakan logam padat yang mudah melebur pada suhu rendah namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan akan melebur di tangan. Gallium berwarna keperakan, padat, dan mudah rapuh. Sifat gallium
Kalium dapat membentuk senyawa halida, hidrida, dan dapat bereaksi dengan asam dan basa. Cara pembuatan Gallium dapat diproses dengan dua cara, yaitu hasil dari proses pembuatan aluminium, pemurnian bauksit melalui proses Bayer menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium. Yang kedua, elektrolisis menggunakan sebuah elektroda merkuri dan elektrolisis lebih lanjut menggunakan katoda baja tahan karat dari hasil natrium galat menghasilkan logam gallium cair. Kegunaan gallium meleleh pada suhu kamar sehingga digunakan dalam termometer suhu tinggi. Gallium mudah membentuk paduan dengan kebanyakan logam dan telah digunakan untuk membuat paduan dengan titik leleh rendah. Yang berikut adalah indium. Indium. Asal mula nama indium berasal dari garis terang indigo. Pada spektrumnya, unsur ini ditemukan oleh Reich and Richter yang kemudian mengisolasi logam ini. Indium sering diasosiasikan dengan zinc dan dari bahan inilah indium diproduksi secara komersil. Indium juga ditemukan dari biji besi, timbal, dan tembaga. Sifat indium. Logam indium sangat langka, sangat lembut, lunak, elemen ini tersedia dalam bentuk murni. Indium berwarna putih keperak-perakan. Sifat kimiawi logam gallium mirip dengan gallium dan thallium dan menunjukkan sifat-sifat di antara kedua logam tersebut. Kegunaan indium. Indium digunakan sebagai bahan campuran logam poros, transistor, germanium, termistor, dan fotokonduktor. Indium dapat dilapisi pada logam dan diuapkan pada gelas untuk membentuk kaca sebagus kaca yang terbuat dari perak tetapi tidak rentan korosi atmosfer. Yang berikutnya adalah thallium. Sejarahnya itu berasal dari Yunani, yakni thalos atau ranting hijau. Thallium ditemukan secara spektroskopis oleh Crookes pada 1861. Nama elemen ini diambil dari garis hijau di spektrumnya. Logam ini berhasil diisolasi oleh Crookes dan Lamy pada tahun 1862 pada saat yang bersamaan. Sifat thallium. Oksida akan terbentuk jika membiarkan thallium di udara dan hidrida dapat terbentuk jika tercampur dengan air. Logam ini sangat lunak dan mudah dibentuk. Ia dapat dipotong dengan pisau. Kegunaan thallium. Thallium sulfat banyak digunakan sebagai pembasmi tikus dan semut. Yang kedua, konduktivitas thallium sulfida berubah sesuai dengan eksposisinya terhadap sinar inframerah. Yang berikut, thallium oksida digunakan untuk membuat kaca gelas dengan indeks refleksi yang tinggi. Mungkin hanya itu saja penyampaian materi tentang logam golongan 12 dan golongan 13. Jika ada kesalahan kata, saya dari pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kekurangan dalam ucapan saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.